di StreamYard. Oke, teman-teman yang ikut live streaming di Instagram saya. Jadi kali ini topiknya tentang tantangan dan harapan dokter Indonesia, tantangan dan kesempatan dokter Indonesia di era globalisasi, bagaimana prospek dan integrasi dokter Indonesia dalam sistem kesehatan nasional. Ya. Oke. Integrasi dokter Indonesia dalam sistem kesehatan nasional. Oke. Oke, ada channel YouTube-nya juga. Oke, ya. Sudah ada channel YouTube yang baru ya. Oke. Oke, kita akan buka dulu. Oke, sudah terbuka link YouTube-nya. Ya. Oke, sudah terbuka link YouTube-nya. Ya. Oke, sudah terbuka link YouTube-nya. Nampaknya agak delay ya kalau di YouTube ya. Ya. Oke, sudah terbuka link YouTube-nya. Nampaknya agak delay ya kalau di YouTube ya. Iya. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Iya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Oke, bisa dimulai ya. Oke, baik. Selamat malam. Oke, selamat malam waktu Jakarta dan selamat pagi, siang, dan sore untuk rekan-rekan di seluruh penjuru dunia. Selamat bergabung di acara Dialog Kesehatan melalui live streaming yang bisa disaksikan di YouTube maupun di Instagram live streaming saya. Ya. Yang bisa disaksikan di YouTube maupun di Instagram live streaming saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Dokter Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober. Semoga dokter Indonesia semakin maju, semakin dapat membuat Indonesia menjadi lebih sehat. Perkenalkan, saya Dr. Haikal Ansyari yang akan memandu acara ini dalam 1 jam ke depan. Perkenalkan, saya Dr. Haikal Ansyari. Oke. Topik utama dialog ini adalah untuk mendiskusikan tantangan serta kesempatan dokter maupun yang saat ini menempuh pendidikan di masa sekarang maupun mendatang, bagaimana prospek dan integrasi dokter Indonesia dalam sistem kesehatan nasional. Ya, mesti kita akui bahwa di era revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi di segala bidang sangat pesat. Berbagai bidang kehidupan, bahkan masyarakat sudah saling terkoneksi, membuat semua informasi mengenai kesehatan masuk tidak terbendung. Ditambah lagi dengan kemungkinan pertukaran atau transfer tenaga kesehatan di tingkat global, yang tentunya mesti kita sikapi secara terbuka. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat membuat masyarakat semakin sadar hukum akan haknya di bidang kesehatan. Dan masalah kesehatan tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan biomedik, tapi membutuhkan pendekatan lintas disiplin ilmu, kajian yang kompleks mencakup teknologi informasi, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya.
Dan pendekatan lintas bidang yang kompleks ini akan menentukan prospek serta integrasi dokter Indonesia dalam sistem kesehatan nasional. Dan telah bergabung bersama kita pembicara Dr. Erik Daniel Tenda, SPPD Finasim. Saya akan bacakan CV beliau. Beliau lahir tanggal 12 Juli tahun 80, menempuh pendidikan dokter di FK Samratulangi Manado, dan dilanjutkan dengan pendidikan spesialis penyakit dalam di FKUI, lulus tahun 2012, dan saat ini merupakan kandidat PhD di bidang pulmonologi intervensi di Imperial College London. Serta beliau juga senior clinical research fellow di Royal Brompton Hospital London, dan saat ini juga berprofesi sebagai dosen dan peneliti di RSCM FKUI. Dan kepada Dr. Erik Daniel Tenda, kami persilakan untuk memberikan pemaparan materinya. Silakan, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya untuk teman-teman di Komisi Kesehatan PPI Dunia, terutama untuk Andy yang sudah memberikan usulan ini untuk diadakan webinar dalam rangka Hari Dokter Nasional. Yang kedua, terima kasih juga buat Haikal karena saya tahu ketika waktu kemarin diminta ini mendadak banget. Jadi sekali lagi terima kasih buat Haikal di tengah sama-sama, Dok. Dokter yang sering banget muncul di TV. Apa programnya namanya? Ayo Hidup Sehat di TV. Ayo Hidup Sehat. Nah, itu dia. Yeah. Jadi jangan lupa teman-teman yang nonton YouTube jangan lupa nonton Dr. Haikal nanti di TV One. Ayo Hidup Sehat. Nah, betul lagi terima kasih buat Haikal sama Andy sama teman-teman Komisi Kesehatan PPI Dunia. Ada Anita juga. Terima kasih juga buat Koordinator PPI Dunia, Fadlan yang sudah mendukung acara ini. Yang kedua, saya mohon maaf karena sebenarnya berdasarkan poster yang kemarin ditampilkan di Instagram PPI Dunia maupun Instagram Haikal dan Instagram saya, itu kemarin ada satu pembicara lagi yang sebenarnya lebih berkompeten untuk kemudian berbagi dengan teman-teman apa challenges and opportunities Indonesian doctors untuk era industri 4.0. Jadi harapannya kemarin itu ada Pak Dirjen, jadi ada Prof. Ali Gusman Mukti, beliau dikenal sebagai bapaknya BPJS Indonesia. Beliau saat ini menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang udah jadi satu lagi ya Menteri. Dan sejak kemarin beliau sebenarnya sangat antusias untuk ikut, sudah memberikan respon positif untuk acara ini. Namun mengingat baru dipilihnya menteri yang baru, di mana tentu pasti akan sangat sibuk ya, karena yang tadinya dua kementerian ini berpisah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, sekarang kemudian dilebur kembali menjadi satu kementerian. Maka mungkin Prof. Ali Gufron sekarang sementara mengurus hal tersebut. Ya, namun sebelum memulai, mau memberikan ucapan selamat dulu sebagai perwakilan satu-satunya milenial yang masuk ke kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Selamat buat Pak Menteri Nadiem Makarim yang barusan dilantik sehari lalu oleh Presiden menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, oke. Ya, sepertinya itu delay-nya baru masuk ya. Iya, mungkin Dok YouTube-nya bisa di-mute. Volume YouTube-nya di-mute. Saya udah nggak pakai YouTube sini. Oke. Iya, saya juga sudah nggak pakai YouTube sih. Jadi mesti PPI Dunia yang invite. Oh, oke. Jadi iya, saya udah nggak pakai YouTube nih sebenarnya. Iya. Oke. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan walaupun ada kesulitan dalam mendengar, saya harap nggak mengurangi partisipasi teman-teman ya untuk mengikuti acara ini. Jadi kita mulai aja Pak ya. Jadi ya, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa era industri 4.0 itu sekarang lagi
bukan lagi gencar-gencar ya, tapi maksudnya lagi sekarang um, cukup heboh ya, naik daun banget itu kata itu, semenjak kemudian pertama kali diperkenalkan di penghujung 2 tahun yang lalu ya, mengenai era industri 4.0. Nah, ini sebagai background aja, jadi sebenarnya evolusi dari revolusi industri itu sendiri itu udah berlangsung selama beratus-ratus tahun yang lalu. Awalnya dari tahun 1700-an itu ada First Industrial Revolution. Pada waktu itu orang lagi heboh dengan adanya kembangan teknologi yang kemudian dipakai di bidang pertanian, tekstil, dan lain-lain. Kemudian 1800-an akhir sampai 1900 awal itu dimulailah dengan revolusi industri yang kedua, di mana lebih berfokus kepada penggunaan piranti telekomunikasi, ya, jadi kayak telegraf, railroad, dan lain-lain. Sementara kemudian untuk yang Third Industrial Revolution itu dimulai pada tahun 1950, di mana kemudian penggunaan komputer, sistem IT, manufacturing, itu lagi giat-giatnya dibangun. Nah, sejak mulai tahun 2020 nanti diperkirakan revolusi industri itu akan dimulai, di mana kemudian akan banyak berfokus kepada bukan sesuatu yang artificial, tapi sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ada yang sekarang ini sudah bekerja di perusahaan tertentu atau di menggunakan sistem tertentu, dalam beberapa tahun ke depan maka terkait efisiensi dan efektivitas ini lebih bisa dirasakan karena adanya piranti-piranti pendukung yang mampu kemudian mensimplifikasi kerja, mensimplifikasi effort, mengurangi waktu dengan penggunaan deep learning ya, atau artificial intelligence ya, dan terkait robotik. Nah, di mana kemudian industri kesehatan atau dalam hal ini dokter maupun petugas kesehatan lain harus betul-betul aware dengan apa yang dimaksud mengenai 4.0 ini. Sedikit melanjutkan sebelum kita nanti langsung diskusi atau pertanyaan. Saya sendiri sebenarnya punya pengalaman yang cukup menarik dengan artificial intelligence. Pada waktu saya memulai PhD di sini, saya tidak pernah terbayang sebenarnya akan melakukan penelitian terkait dengan artificial intelligence. Jadi penelitian saya ini secara garis besar menggunakan kata yang umum saja biar lebih gampang dimengerti. Jadi saya kemudian mencoba membangun atau membuat satu software ya, di mana software ini dapat mampu mengintegrasikan informasi yang didapatkan secara klinis ya, ketika kami bertemu dengan pasien. Informasi klinis ini yang saya maksudkan misalnya kayak tekanan darah, umur pasien, hasil pemeriksaan foto ronsen, hasil pemeriksaan CT scan, maupun hasil-hasil pemeriksaan klinis lainnya, digabungkan dengan hasil pemeriksaan radiologis, jadi yang kayak foto ronsen tadi itu. Nah, kemudian informasi ini saya gabungkan menjadi satu, diproses dan diformulasikan sedikit rupa menggunakan software yang saya kembangkan di sini bersama dengan teman-teman dari medical robotics. Jadi mereka itu latar belakangnya adalah computer science untuk membangun suatu software dengan menggunakan deep learning dan artificial intelligence. Nah, jadi long story short, yang dihasilkan adalah melalui software ini dokter tidak perlu lagi menginvestasikan waktunya yang cukup banyak untuk melakukan analisis terhadap pasien dalam penentuan terapi maupun penegakan diagnosis ya, atau penegakan penyakitnya apa, melainkan melalui software ini dimasukkan saja informasinya, maka kemudian akan dihasilkan pilihan diagnosis dan pilihan terapi. Tentu yang namanya balik lagi ke artificial intelligence. Artificial intelligence ini kan adalah kalau berdasarkan deep learning atau machine learning,
sebenarnya adalah kita kemudian memberikan suatu proses pembelajaran yang rutin ya, sinergi sama kepada mesin untuk kemudian bisa merecognize segala sesuatu yang mungkin secara kasat mata atau secara keseharian kita itu tidak bisa distinguish atau dibedakan. Maka kemudian yang saya hasilkan berdasarkan software ini adalah satu efektivitas dan efisiensi yang teruji, bahwa sekarang dengan bantuan mesin tanpa menghilangi effort dari manusia. Jadi bukan berarti kemudian, kan sekarang banyak tuh orang-orang berpikir bahwa nanti ada saatnya robot akan take over pekerjaan kita. Enggak akan ada yang bisa men-take over pekerjaan manusia, apalagi dokter gitu ya. Jadi atau petugas kesehatan lain. Karena biar bagaimanapun satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh mesin adalah personal touch, oke? Personal touch dari dokter ke pasien atau ke keluarga, itu yang kemudian tidak bisa di take over sama mesin. Walaupun kemudian informasi-informasi yang tadi saya sampaikan bisa dikombinasikan menjadi satu, dimasukkan ke dalam mesin, sukses. Tapi sekali lagi, mengumpulkan informasi-informasi tersebut dan melatih mesin ini agar bisa mampu memberikan informasi yang sama dengan justifikasi dokter, butuh orang di belakang mesin. So, kalau ada mesin yang hebat banget, pasti ada orang di belakang mesin yang jauh lebih hebat. Nah, jadi itu yang kemudian jangan sampai disalah artikan sama teman-teman ya mengenai industri 4.0 ini. Selain itu, lima yang kemudian menjadi keuntungan kita adalah, satu, kita akan maksimal productivity kita. Jadi yang tadinya mungkin kita kerja dalam waktu misalnya 8 jam, kita bisa, misalnya kalau dokter menganalisis pasien sekitar 10, tapi sekarang dalam 8 jam itu kita bisa analisis pasien sekitar 15 gitu ya. Nah, analisis data pasien ini kemudian melalui berbagai macam sistem penyaringan. Nah, melalui sistem penyaringan yang kemudian dibuat sedemikian rupa, diharapkan maka melalui artificial intelligence ini atau melalui software yang dibikin, kita akan lebih bisa mengurangi side effect, akan bisa mengurangi resiko ketidakcocokan terapi terhadap berbagai individu. Contoh misalnya, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya personalized medicine, ya kan? Personalized medicine itu memang betul-betul obat itu treatment itu dikasih berdasarkan orangnya, gitu ya. Nah, jadi itu bisa didapatkan oleh AI. Kemudian dengan adanya data yang besar, kita juga punya yang namanya digital store medical data, di mana kita bisa gunakan data itu untuk berbagai macam hal, termasuk kemudian meningkatkan akurasi, sama yang kedua terakhir adalah mengurangi waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin sampai di situ dulu. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya mengenai hal ini atau apapun, silahkan saya kembalikan ke Haikal. Ya, baik Dr. Erik, terima kasih untuk pemaparannya. Ya, memang kita tahu bahwa saat ini di revolusi industri 4.0 semuanya serba digital ya. Bahkan dari hal sederhana pun, dari cara kita memesan makanan, transportasi, semuanya serba digital. Dan saat ini nampaknya apa yang tadi disampaikan Dr. Erik ini juga hampir mirip dengan yang ada saat ini, yaitu dalam hal kehidupan keseharian. Nah, pertanyaannya adalah, Dok, mungkin ini juga pertanyaan dari saya dan teman-teman, apakah software ini atau aplikasi ini nantinya akan bisa digunakan oleh semua orang? Apakah hanya dokter saja yang bisa menggunakannya? Pertanyaannya bagus sekali ya. Dan itu juga saya pikirkan selama di sini. Jadi software yang kemudian dilakukan di create ini atau yang diciptakan ini memang tentu memiliki berbagai kualifikasi ya. Jadi tidak bisa juga orang yang sangat awam ya dengan dunia kesehatan
tiba-tiba mau menggunakan software ini yang nggak bisa. Itu mesti ada apa ya, mesti ada basic knowledge terhadap apa yang akan diproses. Saya rasa semua seperti itu. Nggak perlu diskusi mengenai 4.0 juga. Saya rasa siapapun yang ingin bekerja harus mengetahui dulu dasarnya kayak. Jadi tentu medical background atau health background ini akan sangat penting buat orang yang mengoperasikan. Tapi kalau misalnya mau dilihat di scope yang lebih spesifik, jadi misalnya kayak di lingkungan tenaga kesehatan itu sendiri, software yang saya buat ini tidak cuma dokter yang bisa pakai. Bisa pakai, dan sekarang software saya ini lagi ada satu orang perawat sama satu orang dokter junior saya yang lagi ngambil PhD, baru mau masuk ngambil PhD, saya bakal jadi supervisor, dan mereka saya lagi training sekarang. Dan mereka untuk training ini ya tentu mereka harus belajar dulu kira-kira apa yang harus dilakukan basic knowledge yang mereka punya. Tapi semestinya AI ini atau machine learning atau intelligence yang kemudian dibuat, dia harus kompatibel bagi semua orang yang kemudian punya background yang sama, agar kemudian efisiensi dan memang semua bisa pakai. Gitu. Ya. Apakah nantinya akan berupa aplikasi yang bisa di-download di smartphone atau gimana nih, Dok? Ya, jadi sebenarnya saya rasa tentu banyak penemuan atau banyak pembuatan aplikasi ya yang menggunakan machine learning, deep learning, dan artificial intelligence yang kemudian bisa digunakan di handphone teman-teman ya. Tapi terutama untuk penelitian yang saya buat, karena ini betul-betul berkaitan dengan data pasien dan lain-lain, tentu hanya bisa digunakan untuk klinis saja, jadi tidak bisa digunakan secara umum. Lagi, selain terbentur dengan data proteksi dari pasien, ini juga hanya bisa digunakan oleh orang-orang tentu yang memiliki latar belakang kesehatan. Tapi saya yakin banyak juga hal-hal yang kemudian di dunia kesehatan ini yang menggunakan AI yang bisa di-download langsung di handphone gitu ya untuk pembelajaran gitu, seperti itu. Ya. Tadi kan dokter bilang bahwa software ini nantinya akan berisi data pasien, termasuk pemeriksaan labnya juga, dan membantu dokter tadi ya dalam membuat diagnosa dan rancangan pengobatannya, seperti itu. Ya. Betul. Nah, betul. Nah, kalau dari sisi pasien ini apakah dengan adanya software ini pasien akan terbantukan paling tidak mengetahui tentang penyakit apa yang diderita, sebabnya apa, kemudian bagaimana rancangan untuk penyembuhannya dan pencegahan, dan bagaimana juga dengan mungkin apa yang dapat dilakukan oleh pasien supaya dia terhindar dari penyakit ini. Ya, jadi tentu ketika membuat software yang seperti yang tadi disampaikan sama Haikal, data-data pasien ini kan dikombin jadi satu. Tentu untuk melatih si mesin ini agar bisa melakukan recognition ya, atau melihat salinan dari masing-masing pasien, menggabungkan data-data tersebut, itu masih memerlukan manusia. Nah, untuk mencapai hasil interpretasi mesin yang baik, tentu kita mesti punya banyak sekali data. Jadi tidak bisa cuma 100.000. Nah, contoh misalnya kayak software yang dikerjakan di sini itu, saya harus prosesi hampir 2.000-an proses, nggak bisa orang lain proses, dan satu kali proses itu makan waktu sekitar 20-40 menit kalau sulit. Nah, maka kemudian dari software mulai dibangun ini, artificial intelligence yang kemudian kita ketahui ini dapat memberikan informasi kepada dokter ya
apa diagnosis pasien ini. Kenapa begitu? Karena ada algoritma yang kemudian sudah diciptakan oleh kita bahwa kalau ini menemukan A, B, C, D, maka kemudian kemungkinan diagnosisnya adalah ini. Dan tetap kita yang harus menginterpretasi. Komputer bisa kemudian melakukan interpretasi dan kita ngajarin komputer ini untuk melakukan interpretasi, tapi bukan juga semata-mata yang dibilang itu benar. Validasi dari si dokter ini dengan melihat klinis itu harus disesuaikan. Karena ada juga beberapa yang saya pelajari, akhirnya kemudian balik lagi ke klinis. Karena kan kita nggak mau ngobatin orang ya, harus dilihat lagi bagaimana kesesuaiannya dengan klinis. Nah, mengenai terapi tentu juga bisa berdasarkan yang kemudian kita nanti kita untuk mengetahui kira-kira sakitnya apa, dia akan ngasih ke kita pilihan terhadap terapi. Kalau terapinya 1, 2, 3, 4 berdasarkan algoritma yang kita buat. Oke, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang datang dari PPI Dunia. Oke, Dok, software ini berarti saat ini sudah masih dalam tahap supaya lebih established atau kapan nih akan di launch? Sebenarnya sih software ini akan menjadi milik sepenuhnya dari universitas itu karena intellectual right-nya memang dimiliki oleh Imperial College London gitu. Namun tentu karena otaknya yang bikin adalah saya dan beberapa orang, saya rasa bisa dibuat hal yang serupa dengan modifikasi gitu untuk dibawa pulang. Tapi intinya sih kalau bicara sesuai balik lagi dengan topik kita hari ini, semestinya dengan industri 4.0 dokter kita di Indonesia ini harus mulai berani untuk kemudian berdiri dari zona nyamannya dia gitu dan mengetahui bahwa kedepannya kalau misalnya kita nggak ngikutin perubahan zaman ya, maka tentu even industri kesehatan yang bisa dibilang sangat mendasarkan pekerjaannya dengan touch personal itu akan ketinggalan juga gitu karena tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi betul-betul awareness ini sebenarnya menurut saya sih tujuan dari talk show ini adalah memberikan awareness ya bagi teman-teman dokter maupun tenaga kesehatan lain bahwa secepat mungkin kita mesti upgrade. Suka atau tidak suka, hal itu akan jadi tantangan buat kita. Gitu. Ya. Oke. Ya. Dok, apakah ke depannya nanti apakah dokter mungkin ada rencana untuk membuat semacam platform di bidang kesehatan. Jadi platform ini misalnya nih, sebetulnya sih sudah ada saat ini ya. Kalau di Indonesia itu ada platform misalnya untuk memesan obat atau konsultasi secara digital dengan dokter. Tapi ini kan belum terintegrasi seperti software yang dokter sampaikan tadi kan. Kalau saat ini yang ada hanyalah platform berupa memesan obat, kemudian konsultasi secara digital. Nah, apakah nantinya di software yang dokter akan buat itu akan diintegrasikan dengan yang ada saat ini, Dok? Sebenarnya platformnya bisa dibilang hampir berbeda sekali. Karena sekali lagi terkait dengan data-data pasien yang harus dilindungi karena ketika menggunakan program ini sekali lagi selain punya hardware background, kita juga akan dilindungi dengan data pasien. Saya mungkin mengetahui bahwa terutama untuk rumah sakit yang sudah terakreditasi melindungi data pasien itu akan menjadi salah satu prioritas utama yang harus dijaga gitu ya. Tapi begitu juga dengan yang ada di London, di UK ya gitu ya, di mayoritas negara-negara Eropa. General Data Protection atau GDPR itu betul-betul menjadi isu yang sangat santer ya untuk keselamatan pasien. Jadi betul-betul kita mesti pakai software ini hanya di lingkungan tertentu saja. Tapi tentu hasil yang diharapkan dari penggunaan software ini sangat bisa membantu pasien. Begitu. Oke. Iya. Iya.
kita nunggu pertanyaan dari PPI dulu ini gimana ya? Halo. Oke, sepertinya Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk peserta PPI Dunia, apakah semuanya berlatar belakang medis atau ada yang bukan dari kalangan medis? Ada pertanyaan nih, Dok, dari Philips Cispera. Pertanyaannya adalah, apakah ruang lingkup software ini sebesar apa? Ruang lingkup software ini? Iya. Oh iya. Jadi siapa namanya tadi, Philips ya? Philips, iya. Ya, jadi software ini kemudian dibuat untuk lingkupannya, itu cakupannya adalah pasien-pasien dengan kelainan paru yang namanya penyakit paru obstruktif kronik ya, COPD. Jadi software ini memang dikhususkan untuk kelainan paru tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, software ini kemudian memang tetap hanya dikhususkan untuk paru-paru saja, tapi yang tadinya untuk satu penyakit sekarang digunakan untuk beberapa penyakit gitu ya. Nah, tapi yang paling established memang hanya untuk penyakit paru obstruktif kronik. AI ini juga sebenarnya dengan cara yang sama sudah dia melakukan ini untuk hidupkan di otak gitu. Tapi saya kurang memahami bagaimana prosesnya, tapi kalau balik lagi bertanya mengenai software yang dibuat di sini sama saya dan teman-teman, itu adalah software yang memang terbatas untuk penyakit paru obstruktif kronik. Oke. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman PPI. Tadi yang saya tanya, apakah semuanya dari kalangan medis atau ada yang bukan dari kalangan medis? Oke, jadi saat ini ruang lingkupnya baru dalam bidang pulmonologi, Dok. Nah, ada pertanyaan lanjutan, apakah ke depannya nanti akan ada update software untuk ruang lingkup penyakit lainnya, termasuk estetik? Pertanyaan dari Philips. Philip ini dokter estetik berarti? Iya, jadi apakah nantinya akan ada ruang lingkup penyakit lainnya, termasuk estetik, Dok? Saya rasa segala sesuatu itu mungkin ya, terutama yang bidang keilmuan yang memerlukan presisi, yang memerlukan waktu yang lebih singkat untuk menentukan jenis pelaksana, maka ya semestinya kedepannya banyak developer yang kemudian mau bikin software ini untuk bidang yang lain gitu. Karena AI ini nggak terbatas untuk paru saja, banyak sekali yang bisa dilakukan dengan AI gitu. Nah, untuk Philip ini, kalau memang juga tertarik mau mengerjakan hal ini, atau mau menggunakan artificial intelligence ini ke depan, yang pertama memang harus dimulai adalah mulai dengan data yang untuk melatih si mesin ini, gitu, dan membuat coding untuk software. Oke, ya. Dok, tadi kan dokter bilang bahwa software ini membantu dokter dalam hal membuat diagnosa, tapi tetap perlu justifikasi. Nah, ini sejauh mana justifikasi dokter dalam membuat diagnosa atau merencanakan pengobatan dengan bantuan software ini? Seberapa jauh justifikasinya? Apakah, karena ini kan merupakan AI ya? Artificial Intelligence. Iya. Jadi sekali lagi ketika software ini dibuat maupun software lain itu dibuat, itu ada satu yang namanya mekanisme validasi. Mekanisme validasi ini selain kita kemudian melakukan validasi dengan hasil kita sendiri, melihat bagaimana hasil kita sendiri ini di-compare dengan orang lain di dalam lingkungan yang sama. Bisa juga kita menggunakan validasi dengan melihat software lain yang kemudian sebelumnya sudah ada dan dibandingkan hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya sudah tervalidasi melalui mekanisme yang tadi,
dan kita akan lihat itu variabel ketiga. Kalau tidak reliable, misalnya bedanya sangat jauh gitu ya, antara orang di dalam grup maupun antara software dengan software yang lain yang sudah kali terlebih dahulu, maka ya tentu mesti ada yang dirubah gitu. Baru akan menjadi valid apabila kemudian kita membandingkan dengan user yang sama di dalam hal yang sama dan membandingkan hasil software dan software lain gitu. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan, maka hasilnya valid. Begitu. Ya. Alright. Ini sepertinya ada pertanyaan cukup banyak nih dari YouTube. Ada 3 atau 4. Oke. Iya. Di YouTube saya malah nggak muncul ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Philips, Dok. Jadi untuk menambah database dalam software ini perlu input dari dokter itu sendiri juga, berbasis hasil analisis fisik dokter. Yes. Jadi memang kita sendiri yang harus datanya dan kemudian melakukan ini untuk membacanya. Ya, seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Kalau mau yang keberatan, saya bacain ya. Iya. Ya, jadi ini ada salah satu masalah kesehatan juga terkait jangkauan pelayanan pasien. Kalau di Indonesia, setahu saya, dokter-dokter di desa atau di pinggiran cukup kesulitan untuk mendapatkan akses. Sehingga ini menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan sehingga menjadi ini pertanyaan dari Teguh. Jadi begini, tentu dalam menjawab tantangan era evolusi industri 4.0 ini tidak bisa hanya kita lihat AI saja, machine learning atau robotik ya. Tentu hal lain seperti telekomunikasi kemudian sudah harus establish lebih dahulu. Nah, memang juga sadari bahwa di Indonesia pemerataan itu menjadi hal yang terus diperjuangkan karena tidak semua kesehatan yang berada di pinggiran itu di daerah-daerah terpencil memiliki akses informasi kedokteran atau memiliki akses machine learning atau teknologi dan lain-lain. Jadi sebenarnya mesti ada pembangunan infrastruktur dulu yang dibuat oleh pemerintah sebelum kemudian melakukan introduksi terhadap AI ini gitu. Jadi saran saya sih harus dilihat dulu seberapa besar kemudian kebutuhan komunikasi dasar ini dilakukan ya atau tersedia di tempat dari dokter-dokter ini sendiri. Alright. Ada pertanyaan dari Dr. Herlina. Apakah software berlaku di Indonesia atau sudah keluar? Pertanyaan Dr. Herlina. Sudah keluar aja. Apakah software berlaku di Indonesia atau sudah keluar? Jadi software yang kemudian dikembangkan ini sebenarnya berdasarkan software atau penelitian dasar yang kemudian digunakan oleh teman-teman di computer science, jadi misalnya kayak MATLAB, Python, kayak Linux gitu. Atau biasanya sih di-write antara ditulis codingnya di MATLAB atau Python. Jadi MATLAB sama Python ini saya rasa udah ada di Indonesia dan udah banyak orang Indonesia pakai. Cuma yang kemudian menjadi tantangan ke depan bagaimana membawa software yang kemudian dikembangkan di sini ke balik Indonesia. Tentu di Indonesia mesti ada orang yang kemudian betul-betul memahami bagaimana cara menulis coding. Karena kita tentu ya tadi seperti yang disampaikan Haikal di depan, bahwa di era industri 4.0 ini kita nggak bisa bekerja sendiri. Bekerja multidisiplin itu menjadi satu hal yang wajib gitu. Contohnya seperti saya di sini ya. Saya ini bekerja dengan tim yang bisa dibilang 50%-nya lagi adalah engineer, begitu yang memang betul-betul insinyur komputer, gitu ya. Bukan dokter saja dan perawat saja, enggak. Saya benar-benar bekerja lintas keahlian, betul. Jadi dari situ yang kemudian memungkinkan kita untuk mencapai hal-hal seperti ini. Karena kalau dari dokter sendiri, dokter yang disuruh mikir untuk bikin
software menggunakan bahasa-bahasa dan coding-coding, wah kita nggak sekolah buat itu, iya kan? Ya. Sementara mereka juga tidak juga belajar mengenai menginterpretasikan hasil pemeriksaan pasien dan lain-lain. Nah, maka kedua grup ini harus bertemu di tengah dan membuat suatu penelitian kolaborasi bersama, gitu. Nah, ini yang kemudian saya harapkan di Indonesia harus lebih sering dilakukan gitu. Jadi kita tidak terpaku dokter temenannya sama dokter aja gitu. Iya kan? Jadi harus multidisiplin. Ya. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain di YouTube. Salah satu masalah kesehatan juga terkait jangkauan pelayanan pasien. Oke. Kalau di Indonesia, setahu saya, dokter-dokter tidak biasa panggilan cukup sulit. Bagaimana dengan jangkauan aplikasi ini sudah dijawab tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana meminimalisir atau mencegah kekeliruan pendiagnosaan yang dilakukan kepada pasien, karena yang kita lakukan untuk penanganan setiap orang kan berbeda-beda. Oke, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apapun yang dihasilkan melalui proses deep learning atau artificial intelligence harus kembali lagi ke justifikasi dokter. Tentu sekali lagi hasil yang diberikan dari AI ini hanya sebatas membantu, bukan menegakkan secara firm diagnosis, tapi membantu dokter dan tenaga kesehatan dan memberikan pilihan terapi. Ya. Jadi kembali lagi ke keputusan subjektif kita. Oke. Ya, jadi memang tetap perlu justifikasi dokter, Dok ya. Perlu harus. Ya, karena ini memang yang menggerakkan adalah dokter, sehingga kita tidak bisa serta-merta menggantungkan kepada software ini ya. Betul. Oke. Ya. Tapi kalau menurut saya ya ini boleh trigger aja untuk pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan banyak yang mau bertanya lagi. Jadi kita kan di Indonesia ini program pendidikan dokter atau tenaga kesehatan itu betul-betul memang fokuskan diri pada aja begitu ya. Maksudnya kalau dokter ya udah dokter, gitu. Perawat tenaga kesehatan lain itu apa yang kemudian dipelajari berdasarkan kurikulum. Ya. Ini pengen mengetahui sih dari teman-teman, dari Haikal, teman-teman Komisi Kesehatan CPI Dunia maupun mengikuti acara ini. Seberapa besar gitu teman-teman ini pernah encounter atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam menata laksana pasien? Jadi itu dulu pertanyaan yang pertama. Karena menurut saya menjadi tantangan sekali apabila kemudian sistem pelayanan kesehatan di kita itu betul-betul sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, di mana dokter merasa lebih superior dibandingkan teman-teman tenaga kesehatan yang lain gitu. Ya mungkin itu kali ya. Menurut Haikal sama teman-teman yang lain gimana? Gantian aku yang nanya. Iya, oke. Ya tentunya kalau menurut saya di era revolusi industri 4.0 kita nggak bisa mengabaikan profesi dari lintas disiplin ilmu yang lain. Karena saat ini ya kita tahu bahwa kemajuan teknologi, informasi, komunikasi itu sudah sangat pesat. Bahkan awam pun itu sudah bisa mengakses berbagai informasi kesehatan. Makanya saat ini masyarakat awam sangat kritis kepada dokter. Dan tentunya dokter saat ini nggak bisa bertindak sebagai orang yang tahu segalanya. Karena dokter perlu untuk selalu update kompetensinya. Jangan sampai nanti pasien lebih tahu dibandingkan dokter mengenai update ilmu-ilmu kesehatan yang saat ini ada. Gitu. Jadi memang kita perlu terus meningkatkan kompetensi kita. Dan tentunya software ini juga membuat dokter jadinya bisa berinteraksi dengan berbagai profesi dari disiplin ilmu yang berbeda. Gitu. Karena dokter juga harus tahu bagaimana kemajuan menggunakan teknologi dalam era globalisasi ini. Betul. Setuju. Karena buat saya 3-4 tahun yang lalu itu menjadi menarik gitu ya. Kita datang ke salah satu acara conference internasional di topik yang betul-betul sangat dokter banget gitu. Dokternya lebih spesifik lagi, dokter yang bikin tindakan operasi gitu dan lain-lain.
di mana yang memimpin ini adalah bukan dokter tapi seorang fisioterapis yang kemudian memiliki penelitian begitu banyak, ya, diakui secara internasional, dan dia menjadi chair atau menjadi pimpinan di sesi tersebut. Di sini betul-betul menjadi membuka mata saya gitu ya, bahwa kedepannya tentu yang akan lebih banyak berbicara adalah kompetensi begitu. Tidak lagi kemudian melihat latar belakang secara rigid gitu ya, atau sangat kaku, tapi melihat kompetensi ya. Kalau misalnya memang betul orang ini dengan latar belakang apapun, tapi kalau misalnya dia mampu mengerjakan apa yang dia kerjakan dan membuktikan secara ilmiah, apa yang dia buat itu benar, ya, everyone can do it. Jadi ini yang kemudian betul-betul harus menjadi kewaspadaan buat kita gitu ya, bahwa ke depan kompetisi kan semakin berat gitu. Betul. Ya. Dan ini juga jadi ingat apa yang disampaikan Menteri yang baru, yang disampaikan Pak Menteri Nadiem Makarim kemarin, program pendidikan Indonesia kan nantinya akan berbasis kompetensi, karena memang musuh penting untuk kedepannya ya. Jadi ya betul-betul harapannya ya bisa dimulai secepatnya. Gitu. Kalau enggak ya akan tertinggal sama teman-teman. Betul. Ya. Alright. Oke. Kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman PPI. Kalau berdasarkan live chat ini sih semua sudah dijawab ya, Dok ya? Oke. Iya. Oke. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman PPI atau mungkin teman-teman yang join di live stream Instagram saya, silakan bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Philips, Dok. Jadi software ini bisa dibilang garis depan untuk menghadapi pasien sebelum bertemu dengan dokter. Apakah seperti itu? Jadi apakah software ini bisa dibilang garis depan untuk menghadapi pasien sebelum bertemu dengan dokter? Jadi sebelum menghadapi pasien. Jadi apakah software ini bisa dibilang sebagai garis depan untuk menghadapi pasien sebelum bertemu dengan dokter? Jadi maksudnya sebelum pasien bertemu langsung dengan dokter, maka software ini dapat digunakan untuk diakses oleh pasien terlebih dahulu sebelum bertemu dokter. Sorry. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya balik lagi ya. Jadi apa yang kemudian kita lakukan ini bukan digunakan pasien begitu. Ya, maaf dok. Ini pertanyaannya adalah apakah software ini nantinya bisa digunakan dokter sebelum dokter berhadapan dengan pasien. Jadi dokter yang kalau itu betul, karena misalnya kayak sekarang ini ada pasien datang ke saya, kemudian saya minta minggu depan balik lagi untuk mengevaluasi hasil CT scan. Jadi sebelum pasiennya datang, untuk mempersiapkan diskusi dengan pasien, saya akan menggunakan software ini agar saya bisa kasih tahu kayak gini. Itu pertanyaannya betul, Dok ya? Ya. Oke. Jadi bisa, Dok, jadi sebelum kita berhadapan langsung dengan pasien, kita sudah tahu kondisi pasien seperti apa, data-datanya, kemudian termasuk hasil-hasil lab fisiknya, Dok ya? Iya, betul. Betul sekali. Ya. Oke, jadi makanya software ini bisa membantu dalam menegakkan diagnosa dan membuat plan treatment ya, seperti itu. Iya. Tapi tetap perlu justifikasi personal touch dari dokternya ya. Betul sekali, betul. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman PPI? Belum ada. Iya. Oke. Ya. Oke. Saya mau, tadi kan kita udah ngomong kira-kira challenge-nya apa ya. Jadi opportunity, saya mau pengen bicara mengenai opportunity. Jadi opportunity ini maksudnya kesempatan untuk perubahan ya, atau kesempatan untuk
sesuatu hal yang baik tentu berdasarkan industri 4.0 ini. Jadi satu efisiensi. Jadi efisiensi yang tadi juga sudah saya sampaikan di awal, terutama terkait penggunaan biaya, cost maupun waktu, itu akan menjadi sangat berbeda. Karena contoh mengenai cost ya. Jadi misalnya kalau dulu tanpa menggunakan artificial intelligence ini, kita dokter masih mungkin kemudian memberikan terapi kepada pasien optimal, tapi mungkin tidak seoptimal dengan personalized medicine yang bisa ditawarkan melalui artificial intelligence. Mengakibatkan ada cost yang mungkin tidak begitu penting dialokasikan begitu. Jadi efisiensi ini yang pertama, yang paling besar adalah efisiensi penggunaan biaya kesehatan. Yang pertama, yang kedua efisiensi waktu tentunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, waktu yang kemudian diinvestasikan oleh kita menjadi lebih sedikit dengan bantuan artificial intelligence ini. Akibatnya kalau misalnya waktunya menjadi lebih sedikit, tentu impact berikutnya adalah productivity. Jadi produktivitas kita itu akan menjadi lebih tinggi lagi dengan waktu yang kita punya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau tadinya sehari cuma bisa 10, sekarang mungkin bisa 15 gitu ya. Nah, produktivitas sama tinggi. Selain itu, flexibility. Jadi kalau misalnya waktunya juga banyak, tenaga kesehatan, dokter, perawat maupun yang lain ini, maaf ya, ini bunyi ambulans. Jadi flexibility ini juga akan jadi satu keuntungan, karena kita bisa lakukan ini di mana saja. Contoh misalnya dengan laptop yang saya punya, saya bisa analisis data pasien ini dengan secure, jadi dengan jaringan yang betul-betul secure ya, yang terjamin kerahasiaannya. Saya bisa lakukan di mana aja. Jadi saya bisa kontrol data pasien dan lain-lain dari mana saja. Begitu. Mau komputernya ada di London, datanya di London, dan saya pulang ke Indonesia, saya masih bisa ngasih hasil ya, dari software tersebut. Jadi flexibility ini menjadi salah satu keuntungan. Yang keempat adalah demand terhadap penggunaan ini kan menjadi lebih tinggi juga, karena orang-orang yang kemudian tadinya tidak begitu familiar mengenai teknologi, sekarang jadi banyak dibutuhkan untuk kemudian melakukan integrasi ya, hal yang diperlukan. Oke, Dok, ini ya maaf ya. Dok, saya potong. Ada pertanyaan di YouTube dari Anita. Dok, saya mau tanya mengenai software yang dipaparkan. Apakah ada minus dalam software tersebut? Mungkin bisa dipaparkan, Dok, kekurangannya. Oh ya. Ya. Ya, terima kasih Anita 123. Kayak Budi Doremi ya. Oke, Anita, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Namanya juga software dan sistem pasti tidak ada yang perfect, ya. Makanya kemudian kayak kita punya handphone aja, setiap beberapa bulan sekali, baik itu Android maupun Apple, misalnya Mac atau iPhone, pasti ada iOS update-nya gitu ya, untuk kemudian memperbaiki bug atau memperbaiki kekurangan yang ada di software masing-masing. Karena kalau tentu nggak ada lagi minus, maka ya software-nya nggak akan berkembang gitu. Minus ini bukan, menurut saya tidak harus selalu diartikan sebagai sesuatu yang buruk, tapi sebenarnya ini opportunity of improvement, bahwa ada sesuatu yang tidak pas yang memungkinkan kita untuk membangun lagi sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau menurut saya minus secara berkala ya nggak apa-apa, karena kita bisa memperbaiki software kita. Kemudian ini ada pertanyaan dari Nina Triani, mungkin ini dapat dijawab kembali, Dok, dipertegas kembali. Pertanyaannya adalah, jadi software ini akan dipegang dengan tenaga medis saja? Iya, betul. Nina Triani, betul sekali pertanyaannya. Jadi software ini memang akan dipegang sementara, maksudnya untuk sepakat ini ya, sementara ini dipegang oleh tenaga medis saja. Mengenai kedepannya, saya belum tahu, tapi sekali lagi khususnya untuk software yang saya buat ini betul-betul memerlukan latar belakang pendidikan kesehatan.
Jadi Iya. tentu ya memang hanya bisa digunakan untuk tenaga medis saja. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman PPI? Oke. Kayaknya live streamingnya berakhir ya. Oke, sebentar saya mulai lagi. Oke, saya akan live streaming lagi. Mati ya nih. Iya. Oke, sebentar ya. Iya. Oke, saya udah coba Dok di invite lagi. Oke. Mungkin dokter bisa keluar dulu dari live streamingnya. Oke. Sudah bergabung Philips. Oke, kemudian sebentar. Oke, sebentar. Iya. Sebentar ya. Oke. Oke, sebentar. Ya. Oke. Ya, coba Dok dibuka Instagram live-nya. Iya. Iya. Oke Dok, ini ada pertanyaan dari Nina Triani. Dan nantinya untuk memilikinya bisa secara pribadi atau harus di bawah naungan rumah sakit, Dok? Jadi kalau menurut saya kedepannya software terutama ya, bukan cuma software yang tadi kita diskusikan yang ada di sini, tapi software ke depan yang menggunakan data pasien itu harus digunakan secara hati-hati karena tentu kerahasiaan data dari pasien ini harus betul-betul terjamin. Maka penggunaannya ini juga akan sangat perlu dijaga gitu. Mungkin ya akan menjadi hospital base. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari PPI Tiongkok. Ya, inovatif ini kapan akan dijalankan dan bagaimana rencana dalam menjalankan software ini? Apalagi setiap rumah sakit sangat sulit memberikan info data pasien. Nah, ini Dok. Ya. Jadi mengenai terkait dengan data pasien, saya kurang begitu paham gitu ya regulasi di Indonesia seperti apa. Tapi intinya, terutama untuk rumah sakit yang sudah akreditasi baik nasional maupun internasional, keselamatan atau kerahasiaan data pasien itu menjadi sangat penting. Kalau itu sudah masuk ke dalam satu penelitian yang sama, jadi misalnya antara rumah sakit Haikal dan rumah sakit saya gitu ya, kalau kita udah punya penelitian yang sama, punya pemahaman yang sama, tentu sharing data ini menjadi lebih mudah. Betul. Jadi lebih sulit apabila kita tidak punya penelitian atau project yang sama dan rumah sakit ini diminta untuk mengirimkan data gitu. Tentu kan jadi nggak pas ya kan? Jadi tentu harus punya project yang sama, dilegalkan dalam bentuk proposal penelitian, atau jadi ini kembali kepada kebijakan rumah sakit, Dok ya. Betul. Ya. Kita mulai dengan dulu mawaddah, sakinah belakangan, itu paling gampang. Halo? Apa itu mawaddah? Halo. Sering diucapkan tapi tidak mudah untuk mempraktekannya. Halo. Mawaddah itu asalnya dari kata maddah. Halo. Maddah. Ada yang masuk ya? Sesuatu yang terkait dengan hal Dok. Materi. Itu dari mana ya? Nggak tahu nih. Uang itu maddah. Handphone
Respon itu Oke, halo? Iya, halo. Ya. Oke, Dok. Dok, ini ada lanjutan pertanyaan dari PPI Tiongkok. Oke. Dan menurut dokter, apakah ini akan berhubungan dengan Kemenkes karena berhubungan dengan data warga negara? Betul. Jadi ini harus dibawa perlindungan pemerintah tentu ya. Jadi data-data seperti ini harus dikelola oleh Kementerian Kesehatan. cara jalan, cara bicara fisikal seperti Iya. kata Quran. Iya, ini harus dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Seperti konsep tadi, saling bantu, saling tolong, saling mengayomi. Maka yang Nah, seperti kita di sebelah ada dakwah. oke. Ya. Oke. Jadi sudah dijawab ya? Oke. Ya. Oke. ada lagi. Ya. Oke. Belum masuk lagi pertanyaan, Dok. Oke, kalau enggak kita nih cuma 1 jam 4 menit terakhir, mungkin kita kasih konklusi kali ya kalau misalnya ada pertanyaan lagi, karena waktu sejam kita sudah habis, mungkin nanti dengan persiapan yang lebih baik lagi, kita bisa balik lagi diskusi di sini. Betul. Mungkin dengan Instagram kali ya. Instagram kayaknya Instagram lebih gangguannya karena tadi kita di awal sempat banyak jeda untuk persiapan, jadi akhirnya kita pindah ke Instagram live streaming. Mungkin next time kita langsung aja melalui stream Instagram. Dan kalau bisa, ini kan sebetulnya topiknya menarik nih, Dok ya. Jadi mungkin kita bisa adakan regularly. Nanti tinggal diputuskan aja kapan kita kembali mengadakan live streaming mengenai informasi kesehatan ini. Dan kalau bisa topiknya diperluas, Dok. Jadi mungkin topiknya juga mencakup bagaimana kaitannya kita sebagai tenaga medis untuk berhadapan dengan masyarakat. Karena kan saat ini masyarakat, kita tahu bahwa sistem kesehatan nasional ini memang sedang dalam tahap improvement. Apalagi saat ini ya kita tahu lah kalau kita bicara tentang masalah BPJS dan macamnya ya, karena memang saat ini sistem BPJS juga masih dalam tahap yang improvement juga. Jadi maksudnya adalah bagaimana supaya dokter itu tidak hanya mumpuni dalam hal kuratif, tapi bagaimana dalam hal promotif dan preventif. Dan tentunya apabila software ini nantinya bisa mencakup upaya-upaya promotif, preventif, mungkin akan lebih baik lagi sih, Dok. Seperti itu. Jadi maksudnya, jadi ada software yang bagian dokternya, tapi ada software yang bagian untuk pasiennya. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya ini terima kasih ya Haikal udah membuka satu materi diskusi ke depan yang bagus, terutama mengenai preventif. Saya juga tadi sebenarnya harus menjelaskan bahwa saya pernah ikutan terlibat dalam satu penelitian di mana kalau jadi sedikit ceritanya kalau misalnya ada pasien asma gitu ya, serangan jantung. Jadi alat itu tuh ditempelkan di, misalnya ini alatnya ditempelkan di dada pasien begini. Maka kemudian apabila pasiennya ada serangan jantung dengan asma, alat ini akan mendeteksi berapa denyut jantungnya dan lain-lain ya, frekuensi pernafasan dan lain-lain. Ini akan dikirimkan ke rumah sakit di sini. Oke. Nah, nanti kemudian di sini akan jadi kayak orang monitor melihat bahwa ada pasien yang mengalami serangan jantung atau akan mengalami serangan asma. Nanti kemudian ini upaya preventif. Jadi maka kemudian sebelum dia serangan asma beneran, dokternya akan datang duluan dan akan tahu apa yang bisa dilakukan. Begitu. Dan saya rasa kedepannya hal seperti inilah yang kemudian dijalankan karena kita nggak mungkin menghabiskan waktu kita untuk bicara kuratif saja. Kedepannya memang harus lebih banyak promotif dan preventif. Setuju sama Haikal. Oke, iya. Ini juga dari Philips juga mau memberikan pertanyaan terakhir. Silakan ditunggu Philips. Oke,
apakah jika sewaktu-waktu ada bugs dalam software akan merugikan pasien dalam hal kesalahan diagnosis atau pemberian terapi, Dok? Tentu apa namanya, apabila ada bug atau ada kesalahan dari teknik penginputan atau dari segi analisis dari komputer ini sendiri akan memberikan kita informasi yang kurang tepat gitu ya. Tapi sekali lagi kan, itulah gunanya kita nih, dokter, maksudnya manusia di belakang mesin itu, apapun yang dihasilkan sama mesin itu harus lagi divalidasi oleh kita. Jadi sekali lagi, validasi ya. mata kita menerima hasil ini 100% gitu tanpa kemudian menghitung atau melihat lagi dengan jelas kepentingan klinis atau tampakan klinis dari pasien. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai pembantu saja untuk memberikan diagnosis dan tata laksana terbaik. Oke. Iya. Oke. Ya, Dok, ini ada pertanyaan dari Han. Pertanyaannya adalah halo? Iya. Ya, Dok, emang beda ya obat dengan bayar pakai BPJS dan bayar CAS? Ini pertanyaan yang muncul di display Instagram saya dari Han. Beda obat apa? Ini emang beda ya obat dengan bayar pakai BPJS dan bayar cas langsung maksudnya kali ya. Ini pertanyaan yang muncul di display Instagram saya sih. Ya, saya ngerti pertanyaannya. Jadi intinya gini, yang kemudian mesti dipahami sama teman-teman bahwa obat itu banyak yang kemudian salah mengartikan. Ada yang memikirkan bahwa kalau obat yang dari jaminan kesehatan itu lebih tidak efektif dibandingkan obat yang misalnya bayar sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya nggak begitu karena obatnya komposisinya sama begitu. Ya, jadi sebenarnya sama-sama saja, cuma yang membedakan adalah bagaimana resistensi dari si pengguna, apakah memang kecocokan dari setiap individu kan juga berbeda ya respon. Dok, ini ada pertanyaan dari Danu Restilen. Dokter, software itu hanya untuk klinik pribadi saja atau akan berlaku buat instansi rumah sakit juga? Ini sudah dijawab ya tadi, Dok ya. Software itu hanya untuk klinik pribadi saja atau akan berlaku buat instansi rumah sakit juga? Ini sudah dijawab ya tadi, Dok ya. Tadi sudah dijawab. Iya, sudah ya. Untuk rumah sakit saja. Mungkin kedepannya nggak begitu. Ya. Mudah-mudahan enggak. Sudah ya. Iya. Oke. Ya deh. Ya, kalau misalnya sudah selesai, saya mau ngasih kesimpulan saja bahwa tentang hasil diskusi kita hari ini. Jadi untuk industri 4.0 ini kita memang nggak ada kata yang lain selain harus siap dan siap. Ada yang lain harus masuk di industri 4.0 ini. Kedepannya yang kemudian dipahami oleh banyak orang adalah komitmen kita bukan hanya kemudian mengadopsi teknologi ini, tapi menggunakan teknologi ini untuk membantu tenaga-tenaga kesehatan maupun industri lain dalam efisiensi, produktivitas, fleksibilitas dan lain-lain. Penguasaan ini bukan juga hanya dilihat dari segi ketersediaan saja AI itu sendiri, tapi dari komponen-komponen pendukung lain seperti basic computer science, basic telekomunikasi, otomasi dan penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asingnya nggak bisa ditawarkan. Jadi kalau semuanya sudah bisa punya hard and soft skill seperti itu, maka semestinya intelligence factory-nya itu ada di kita. Dan tinggal kita akan menggunakan ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, Dok. Dok, maaf ini mungkin ada input ya dari PI Tiongkok. Inputnya di Hari Dokter Nasional mungkin nanti bisa dibicarakan tentang pemerataan tenaga medis di Indonesia. Ya, mungkin buat topik berikutnya kali, Dok ya. Oke.
Alright. Oke. Ya. Oke. Oke. Nanti kita akan tampung. Andy, terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih untuk Dr. Erik untuk pemaparannya dan terima kasih teman-teman PPI Dunia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kita mungkin akan rencanakan bikin regularly dengan topik yang berbeda. Dan mohon maaf sekali lagi, semoga bermanfaat dan terima kasih semua teman-teman dan kepada Dr. Erik. Thank you, Dok. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam.